peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Kenaikan gaji guru juga disampaikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyebut mulai tahun 2025 guru ASN mendapat kenaikan gaji sebesar 1 kali lipat dari gaji pokok sebelumnya. Kemudian guru non-ASN atau honorer yang sudah tersertifikasi dapat kenaikan tunjangan profesi senilai 2 juta rupiah. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pengumuman kenaikan gaji guru kinerja ekspor yang baik serta penguatan hilirisasi. Sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, Mamin tumbuh di atas 7%, ditopang oleh wisatawan dan mobilitas, dan wisatawan Nusantara mencapai 1,2 miliar perjalanan sepanjang tahun 2025 dan dibanding tahun 2024 tumbuh 17,55%. Pertumbuhan ini juga diiringi oleh indikator sosial. Tingkat kemiskinan turun 8,25% dan rasio Gini membaik di level 0,36. Ini menunjukkan pemerataan kesejahteraan yang terus meningkat. Tingkat pengangguran terbuka turun 4,74% dan tambahan serapan tenaga kerja yang bekerja 2,71 juta orang sebagai hasil dari realisasi investasi. Momentum ini sangat sesuai dengan tema daripada rencana kerja pemerintah, yaitu kedaulatan pangan, energi, dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di tahun 2026 5,4% dengan potensi hingga 5,6%, dengan sektor prioritas adalah pertanian, industri manufaktur, digital, dan energi. Implementasi program prioritas Bapak Presiden seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, dan program 3 juta rumah. Diharapkan ini menjadi sumber pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja luas, akselerasi produktivitas, dan penggerak utama pendukung pembiayaan non-APBN diantaranya melalui Danantara. Sektor keuangan memiliki peran strategis terutama sebagai enabler, dan dalam hal ini pasar modal yang menjadi window keuangan saat ini kembali positif dan stabil, dan untuk itu rebound daripada pasar modal dalam minggu ini. Dan agenda reformasi pasar modal antara lain peningkatan daripada saham yang beredar di publik dari 7,5 menjadi 15%, sehingga pasar menjadi lebih liquid. Transparansi pemegang saham terutama yang di bawah 5%. Nah, ini yang sangat diperlukan sehingga keterbukaan daripada kepemilikan menjadi sangat jelas, dan juga untuk menambah likuiditas dana pensiun maupun asuransi itu dibuka dari hanya boleh invest 10% naik ke 20%, dan ini pada saham-saham yang berkualitas ataupun saham aman seperti LQ45. Di sisi diplomasi ekonomi global dengan kepemimpinan Bapak Presiden, ini secara geopolitik kita membuka akses hampir seluruh pasar di dunia. Mulai dari EU SEPA yang akan membuat barang Indonesia 0% di tahun 2027, dan ini membuka akses pasar terhadap 1,7% PDB global. Indonesia Kanada SEPA, Indonesia Eurasia IAEU terhadap kawasan Eurasia, kemudian juga dengan Inggris kemarin Economic Growth Partnership. Jadi ini awal daripada FTA dengan Inggris, dan insya Allah dengan Amerika segera
ditandatangani dalam waktu dekat. Bapak Presiden dan para undangan yang kami hormati, untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang menjadi target yaitu 8% pertumbuhan, kita perlu melakukan reformasi struktural secara terus-menerus, di mana seperti pesawat kita pernah mau take off di tahun 98 tetapi ada gangguan internasional. Nah, sekarang kita akan take off dalam 2 tahun ke depan. Tentu mesin produksi baik itu belanja pemerintah maupun investasi pelaku usaha dan Danantara ini menjadi engine yang harus bergerak secara harmonis. Kemudian kebijakan yang juga terprediksi dan sistem keuangan baik bank maupun pasar finansial yang lebih dalam, dan mesin dari segi permintaan adalah belanja masyarakat dan ekspor. Dengan dibukanya ekspor ke banyak negara di sektor tekstil saja, kalau kita buka semua dalam 10 tahun ke depan diperkirakan bisa meningkat 10 kali, Pak Presiden, sehingga kesempatan kerja menjadi lebih tinggi. Nah, dengan adanya landasan yang kuat yaitu investasi, birokrasi sederhana, penegakan hukum yang selalu dicanangkan oleh Bapak Presiden yang pasti, kita insya Allah negara ini bisa lepas landas. Selanjutnya dalam acara ini akan ada 6 panelis, yaitu Menteri Keuangan yang akan menjelaskan mengenai arah kebijakan fiskal, kemudian CEO Danantara terkait dengan tata kelola dan juga investasi yang akan dilakukan antara dan kaitannya dengan pertumbuhan. Kemudian dari segi Koperasi Desa Merah Putih sebagai program unggulan nanti akan disampaikan oleh Menko Pangan. Kemudian Kepala BGN akan mendorong implementasi program MBG dan kaitannya dengan supply chain dari pertanian hingga distribusi dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menteri Pertanian capaian swasembada pangan dan berkaitan dengan reform struktural di sektor pangan yang mendorong pertumbuhan inklusif, dan Menteri ISDM terkait dengan transisi energi dan komoditas mineral dan hilirisasi serta sustainabilitas. Demikian laporan saya, Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan, menyampaikan arahan dan